Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin Ananda merapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Ya, jika sudah siap, Ibu ingin pembelajaran kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Aku, Bu. Ya, apa itu Chelsea? Rukun iman, Bu. Rukun iman. Berapa buah rukun iman itu? Ada 6 buah, Bu. Bisa Ananda sebutkan? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Baik, betul yang Anda sampaikan. Tapi maaf, terlalu semangat kita lupa ambil absen ya. Kita ambil absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Berarti hari ini hadir ya. Ya, Bu. Nah, baik. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan apa tujuan kita mempelajari iman kepada kitab Allah ini. Ibu berharap dengan kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengetahui tentang apa yang saja yang harus kita kerjakan untuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita juga bisa mengetahui nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya, serta kita mengetahui tentang dalil yang menyatakan tentang kitab-kitab Allah ini. Dan selanjutnya di sini Ibu pada materi iman kepada kitab Allah ini kita akan membahas beberapa subpokok. Yang pertama itu tentang pengertian iman dan suhuf. Yang kedua tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang ketiga itu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan serta rasul yang menerimanya. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah mind mapping atau gambaran. Nanti anak-anak bisa lihat ke depan ya. Ya, Bu. Bentar ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa itu? Maaf ya. Ya, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Mempercayai atau meyakini. Selanjutnya, ada yang lain? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu akan mengulas sedikit tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini bahwa sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk kita disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Jadi benar yang Ananda katakan tadi, bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu untuk dipercayai dan yang telah diturunkan kepada rasul-rasul yang terpercaya dan berisi dengan wahyu-wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang suhuf? Nggak ada yang tahu? Enggak, Bu. Baik, untuk pengertian suhuf itu sendiri, suhuf yaitu di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa suhuf itu diturunkan kepada beberapa safifah atau kepada rasul. Yang pertama yaitu sebanyak 10 safifah kepada Nabi Adam, yang selanjutnya 5 safifah kepada Nabi Syed,
Yang ketiga 30 sahifah kepada Nabi Idris, yang keempat 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim, dan yang kelima 10 sahifah kepada Nabi Musa. Kalau dilihat dari buku yang telah Ibu baca dan Ibu temukan, sahifah ini berjumlah sebanyak 110 sahifah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan tentang iman kepada kitab dan suhuf? Insya Allah tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu di sini yang akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang mengetahui tentang dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah? Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ya, seperti yang sudah tertera di depan ya, An-Nisa ayat 136. Ada yang bisa membacakan? Angkat tangannya, Ananda. Silakan, Ananda Putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasul wal kitabil ladzi anzala min qablu sadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya Nanda. Itu tadi adalah surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Jadi dalam surah An-Nisa ini terlihat bahwa kita itu disuruh untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Jadi intinya dalam surah An-Nisa ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah itu menyuruh kita tetap beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya, serta beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul yang sudah dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, ada yang tahu? Enggak, Bu. Nggak ada yang tahu. Baik, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi intinya dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini, Allah itu menjelaskan bahwa dia telah turunkan kepada Rasulnya, yaitu kitab Al-Quran, dengan membawa kebenaran yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya ya akan dibenarkan oleh kitab Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan membahas nama kitab-kitab dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama, siapa yang tahu kitab apa yang diterima dan kepada siapa diturunkan? Kitab Taurat. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Baik, kitab Taurat itu diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil ini aslinya memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkannya dan tiada menyekutukannya dengan satu apapun. Di sini Allah tuh menyatakan bahwa tidak boleh menyekutukan Allah itu, bahwa manusia itu harus mengesahkan Allah tersebut. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam
Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syarat Nabi Musa. Maka itu kan ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat dan hikmah, tidak memuat syariat. Sedangkan yang terakhir kita akan melihat kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui malaikat Jibril. Itu tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, yaitu dalam waktu kurun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz dan 144 surat serta 6.666 ayat, yaitu sebanyak 74.043 kalimat dan sebanyak 3.250 sampai berapa huruf, pokoknya terdapat dalam banyak huruf. Jadi tadi kita sudah membahas tentang nama-nama kitab dan Rasul yang menerimanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu ingin bertanya terlebih kepada Nanda ya. Tapi sebelum Ibu bertanya, kita akan membuka ini terlebih dahulu. Baik, yang pertama Ibu akan bertanya tentang apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu, angkat tangan? Silakan Laila. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ibu kasih nilai A+ ya. Tadi Laila. Selanjutnya Ibu akan bertanya satu pertanyaan lagi. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa yang bisa menjawab? Silakan Jalsa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nanti akan Ibu kasih nilai A+ juga. Berarti dia menyimak pelajaran kita dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ada yang bisa? Silakan Putri. Kesimpulannya adalah kita harus beriman kepada Allah dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Hanya itu aja? Ada yang lain? Enggak, Bu. Baik, terima kasih. Tapi Ibu akan menambahkan sedikit tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus meyakini atau mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu benar. Dia tidak akan pernah menyesatkan. Dan di sini kita juga dapat mengambil kesimpulan tentang suhuf. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan beberapa suhuf yang menerimanya, itu beberapa orang nabi yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 110 suhuf. Dan selanjutnya kita juga mengetahui dalil-dalil yang nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 136 dan surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya kita juga mengetahui tentang nama-nama kitab yang dan rasul yang menerimanya, yaitu ada 4. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan selanjutnya kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa tadi tidak ada yang bisa menjawab? Mungkin masih grogi ya? Baik. Itu tadi adalah nilai tambahan juga untuk Ibu ya, karena Ananda sudah yang berani angkat tangan.
Dan Ibu ingin untuk teman-teman yang lain nanti jika Ibu bertanya atau jika ada pertanyaan, silakan sampaikan, jangan malu-malu. Jika salah, Ibu tidak akan pernah memarahinya. Kita akan mencari jawaban atau pertanyaannya yang lebih pantas. Selanjutnya, Ibu akan membahas untuk minggu depan, kita akan membahas tentang rukun Islam. Di sini di pembahasan selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas tentang rukun Islam. Ibu berharap Ananda membaca materi-materi yang terdapat di dalam LKS atau buku paket tentang rukun Islam tersebut. Dan minggu besok kita akan adakan kuis tentang materi hari ini. Ibu harap Ananda semua mempelajari materi-materi hari ini secara ulang di rumah nanti ya. Ya, Bu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Insya Allah tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.